Saat menapaki pagi di Kota Liwa, warga akan senantiasa disapa oleh gugusan kabut yang menyelimuti wilayah Kecamatan Balik Bukit tersebut. Karena Liwa berada di kaki Gunung Pesagi dan dikelilingi perbukitan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Namun warga di ibu kota Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini tidak terus terlena dengan eksotisme alam dan sejuknya pagi. Mereka pun bergegas untuk segera memulai aktivitas. Sebagian penduduk kota berbunga begitu Liwa kerap disebut, selain bekerja di lembaga pemerintahan, juga mengandalkan sektor perdagangan dan jasa sebagai ladang penghidupan. Namun, sebagai daerah penghasil kopi Robusta terbesar di Provinsi Lampung, 80% penduduk Kabupaten Lampung Barat secara turun-temurun membudidayakan tanaman kopi yang menghampar pada lahan seluas 53.000 hektar. Pada tahun 2016, perkebunan kopi Robusta Lampung Barat telah ditetapkan menjadi salah satu kawasan perkebunan nasional. Setelah sebelumnya, Presiden meresmikan Lampung Barat sebagai etalase kopi nasional. Liwa terus berbenah diri agar dapat memenuhi visinya menjadi kota berbunga, bersih, berbudaya, dan penuh kenangan. Menurut cerita, Liwa berasal dari kata dalam bahasa Lampung meli iwa, yang artinya membeli ikan. Liwa memang menjadi tempat pertemuan ikan laut dari krui di tepi Samudra Hindia, ikan tawar dari Danau Ranau, serta dari sungai dan sawah yang berada di daerah tersebut. Pemirsa, inilah Kota Liwa, ibu kota Kabupaten Lampung Barat. Karena berada di punggung Bukit Barisan Selatan, menjadikan Kota Liwa ini beriklim sejuk. Nah, iklim yang sejuk inilah yang membuat Dea bersemangat berolahraga. Kota Liwa sendiri telah memiliki pusat kegiatan olahraga yang berada di kawasan Skuting Terpadu. Penataan infrastruktur agar Liwa dapat memenuhi fungsinya sebagai ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan wilayah yang modern dilakukan pemerintah kabupaten dengan membangun kawasan Skuting Terpadu. Di lokasi ini terdapat beberapa bangunan penting dan menjadi ikon Lampung Barat, di antaranya Gedung Olahraga Aji Saka dan Masjid Bintang Mas di kawasan Islamic Center Baitul Mukhlisin. Kota Liwa sebagai ibu kota kabupaten sekarang sudah berkembang. Yang tadinya Kota Liwa itu hanya ibu kota kecamatan, yang sekarang menjadi Kelurahan Liwa, berkembangnya menjadi ibu kota kabupaten, termasuk beberapa wilayah antara lain Skuting sudah masuk dalam Kota Liwa, sehingga sudah sepatutnya, sudah sewajarnya daerah itu dikembangkan dan juga untuk sarana olahraga yang memadai dan memerlukan lahan yang luas di sekitar Liwa ini sendiri sudah sangat terbatas, sehingga kita arahkan ke arah Skuting, ke arah yang juga masih dalam wilayah ibu kota kabupaten. Gor Aji Saka yang diresmikan akhir tahun 2016 lalu ini merupakan bentuk respon atas kebutuhan masyarakat Lampung Barat akan sarana dan prasarana fasilitas umum, yang salah satunya adalah sarana olahraga. Selain fungsi utama sebagai sebuah gelanggang olahraga,
Gor Ajisaka juga dapat difungsikan secara multiguna untuk berbagai kegiatan positif lainnya seperti pertunjukan seni dan konser musik. Jadi fasilitas ini terbuka untuk masyarakat Kabupaten Lampung Barat, namun yang rutin menggunakan GOR ini adalah pelajar dan komunitas olahraga, antara lain dari futsal, bulu tangkis, bola basket, dan lain sebagainya. GOR dan Stadion Ajisaka ini memiliki kontribusi penting terutama dalam hal event ataupun lomba-lomba bidang olahraga tingkat kabupaten dalam rangka menjaring para pemuda-pemudi yang memiliki potensi untuk disalurkan bakat maupun kompetensi dalam jenjang yang lebih tinggi. Tersedianya gedung olahraga berkapasitas 2.000 orang ini diharapkan dapat menjadi sarana yang cukup memadai untuk mendukung pembangunan di bidang olahraga. Berbagai potensi dan bakat para pemuda yang ada di bumi Skalabrak juga dapat lebih dibina secara intensif, sehingga akan berkontribusi nyata dalam peningkatan prestasi para atlet Kabupaten Lampung Barat, baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Kelengkapan fasilitas olahraga di Kota Liwa dalam waktu dekat akan semakin lengkap. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini juga tengah membangun stadion olahraga Bumi Skalabrak. Stadion mini yang berjarak sekitar 100 meter dari gedung olahraga Ajisaka ini berkapasitas lebih dari 6.000 orang. Kompetisi sepak bola di Lampung Barat diharapkan akan lebih terkelola dan terjadwal secara profesional bila Stadion Bumi Skalabrak rampung dibangun pada akhir tahun 2017. Sekuting Terpadu juga akan menjadi pusat pendidikan di Lampung Barat. Saat ini, di kawasan tersebut baru berdiri sebuah SMP negeri yang akan menjadi sekolah unggulan. Untuk mewujudkannya, pihak sekolah membatasi jumlah siswa hanya 26 orang per kelas. Dan di setiap angkatan hanya terdiri dari 3 kelas. Setiap siswa diseleksi secara ketat sehingga lulusan terbaik di sekolah dasar dipastikan dapat mengenyam pendidikan gratis di sekolah ini. Pembatasan jumlah siswa per kelas membuat guru fokus mengeksplorasi kemampuan siswa dan mengembangkannya untuk menghasilkan prestasi. Terbukti, meski baru berjalan 2 tahun lebih, namun sederet prestasi membanggakan berhasil diraih siswa SMP Negeri Sekuting Terpadu. Nah Pak, tadi kan Dea berkeliling-keliling kawasan Sekuting Terpadu ini ya Pak ya, dan salah satunya adalah SMP Negeri Sekuting Terpadu. Nah, SMP ini kan akan dijadikan sekolah unggulan. Betul. Nah, sampai saat ini upaya apa saja yang telah dilakukan? Banyak hal yang sudah dilakukan untuk sekolah ini dengan harapan ke depannya menuju sekolah unggulan. Yang pertama itu dari seleksi murid. Kami mengadakan lomba MIPA di seluruh kabupaten untuk peringkat 1 sampai 10 besar itu terima tempat tes di SMP Negeri Sekuting Terpadu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui tes umum. Jadi tes itu betul-betul dites. Tesnya ada 2, tes materi dengan tes baca Al-Quran. Untuk menunjang itu semua, sarana dan prasarananya, apakah dinilai masih kurang atau memang tercukupi selama kurang lebih memang 3 tahun berdirinya SMP Sekuting Terpadu ini? Kelasnya masih kurang 4 lagi seharusnya.
lab IPA-nya baru 1, lab bahasa belum ada, lab TIK belum ada, kemudian ruang kesenian belum ada. Nah, jadi untuk sementara ini berjalan apa adanya, mana yang ada ya itu yang dilaksanakan. Jadi memang masih banyak kekurangan ya Pak ya? Betul, Salah betul. Dari sarana dan prasarana tadi Betul. ya. Baik, terima kasih Pak ngobrol-ngobrolnya sama-sama. dan mau melihat sekali lagi di kawasan Sekuting Terpadu ini Ya, masih terima banyak kasih. yang menarik, masih banyak sekali ada gor dan lain-lain ya Pak Iya. ya. Terima kasih Pak. Jadi terima kasih kunjungannya, mudah-mudahan kunjungan ini ada manfaatnya bagi kami dan pemerintah daerah khususnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tidak hanya kemampuan akademik, peserta didik SMP Negeri Sekuting Terpadu juga dibekali dengan pembinaan mental keagamaan. Program tersebut berjalan dengan baik karena di kawasan Sekuting Terpadu juga terdapat Islamic Center Baitul Mukhlisin. Masjid yang dibangun tahun 2009 ini mengadopsi arsitektur dan ornamen Timur Tengah. Material bangunannya pun berasal dari batu marmer dan andesit yang mempercantik bangunan utama masjid. Masjid yang menjadi ikon Lampung Barat ini juga populer disebut dengan Masjid Bintang Mas, yang merujuk pada simbol bintang di bagian atas kubah yang dilapisi emas. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kita sudah melihat ya Pak ya kegiatan para siswa yang ada di masjid ini ya Pak ya. Sebenarnya pemanfaatan dari gedung ini sendiri selain kegiatan keagamaan, ini adakah pemanfaatan untuk kegiatan lainnya? Ya, alhamdulillah kegiatan atau pemanfaatan untuk kegiatan di masjid ini memang ada kegiatan yang bersifatnya dia harian, ada yang bersifat dia bulanan, ada yang tahunan. Jadi memang karena ini Masjid Islamic Center ini, Masjid Bintang Mas ini masjidnya pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Masjid Pemda. Ya, jadi memang ada kegiatan-kegiatan yang memang diisi oleh pemerintah daerah, ada yang memang diisi oleh masyarakat yang ada di lingkungan masjid ini ataupun yang memang di Kabupaten Lampung Barat ini. Untuk kegiatan-kegiatan itu Pak, baik dari masyarakat ataupun Pemda ataupun dari yang lainnya, seintens apa kegiatan itu dilakukan di Masjid Islamic Center ini? Dari semenjak diresmikan memang sering ada setiap hari bahkan setiap bulan itu ada kegiatan-kegiatan, memang sangat sering ya. Jadi apalagi setelah ada sekolah calon unggulan ini, ya kegiatan di Islamik ini memang sangat intens, sangat sering dilaksanakan. Penataan Kota Liwa tidak hanya terpusat di kawasan Sekuting Terpadu. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga menata kawasan konservasi. Sentuhan modernitas dalam menata daerah perkotaan tidak lantas melemahkan komitmen Pemkab Lampung Barat yang menyandang status sebagai Kabupaten Konservasi di Provinsi Lampung. Dengan mengedepankan konsep ruang terbuka hijau, pembangunan Kebun Raya Liwa yang terletak di jantung kota adalah salah satu wujudnya. Kita Kabupaten Lampung Barat secara resmi menyatakan kabupaten kita adalah kabupaten konservasi. Kenapa kita langsung mengambil langkah demikian? Karena kita tahu hampir semua sumber-sumber mata air di beberapa sungai yang ada di Lampung, seperti Wai Sekampung, Wai Seputih, Wai Rarem, Wai Umpu, Wai Tahmi, semuanya berasal dari Kabupaten Lampung Barat. Dengan luas lahan 86 hektar lebih, Kebun Raya Liwa atau KRL menambah jumlah kebun raya di Indonesia. Bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI,
dan Kebun Raya Bogor yang mengeksplorasi ratusan jenis flora yang ada, KRL akan dikembangkan menjadi sebuah objek wisata berskala nasional. Diharapkan pada tahun 2018, Kebun Raya Liwa sudah bisa beroperasi. Pelestarian lingkungan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga menyentuh bidang konservasi air. Sejak beberapa tahun terakhir, Pemkab terus melakukan pembenahan Taman Kota Ham Tebiu yang berlokasi di pusat Kota Liwa. Pembenahan yang dilakukan diantaranya membuat jogging track, pagar, dan sejumlah fasilitas lainnya. Pada tahun 2017, Taman Ham Tebiu menurut rencana juga akan dilengkapi dengan Tugu Sekura yang dinilai memiliki nilai historis bagi masyarakat Lampung Barat. Nah, setelah lahirnya Kabupaten Lampung Barat, ternyata taman ini mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Kenapa? Karena selain tempatnya berada di tengah-tengah kota, yang pada awalnya adalah kota Liwa, yang pada waktu dulu adalah ibu kota kecamatan, sekarang kota Liwa yang sudah menjadi ibu kota kabupaten, tentunya menuntut sarana-sarana dan prasarana, baik tempat rekreasi, tempat hiburan, bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini. Layaknya sebuah kota, denyut kehidupan di Liwa tidak akan berhenti saat malam, saat matahari telah berada di peraduannya. Keindahan kota Liwa sebagai sebuah kota tampak dari penataan lampu di pusat kota. Warga juga dapat menikmati permainan lampu laser di Tugu Adipura. Pembangunan Tugu yang diresmikan pada Desember 2016 ini menjadi ornamen untuk mengabadikan keberhasilan Kota Liwa meraih 3 kali Piala Adipura, yaitu pada tahun 2010, 2013, dan 2015 dengan kategori kota kecil. Pemirsa, Kota Liwa sudah 3 kali meraih penghargaan Adipura. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Lampung Barat membangun Tugu Adipura ini. Tugu yang diresmikan akhir tahun 2016 ini bukan hanya mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, namun juga menambah keindahan Kota Liwa, terutama saat malam hari. Tidak hanya di pusat Kota Liwa, eksotisme keindahan alam Lampung Barat juga tersebar di beberapa spot wisata. Di antaranya rest area Puncak Bodong. Tepat di depan rest area, terdapat Masjid Jami Aminatul Jannah yang megah, representatif dan berarsitektur indah. Lokasinya yang sedikit mencorok ke pinggir dataran curam menjadi keunikan tersendiri yang menarik bagi wisatawan. Kawasan wisata unggulan lainnya yang dimiliki Lampung Barat adalah Danau Ranau. Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera. Danau ini terletak di perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Sepertiga bagian Danau Ranau dimiliki oleh Lampung yang terletak di Desa Lumbok, Kecamatan Sukau, atau sekitar 26 km dari Kota Liwa. Danau di kaki Gunung Seminung ini banyak diminati wisatawan karena keindahan alam dan udaranya yang bebas polusi. Tidak sedikit wisatawan yang jatuh hati melihat kehidupan masyarakatnya yang masih lekat dengan cara hidup tradisional.
Kehidupan para petambak ikan tradisional misalnya dapat langsung dikunjungi wisatawan di bibir Danau Ranau. Beragam jenis ikan air tawar seperti mujair, nila, harongan, dan sebarau yang banyak dibudidayakan masyarakat lokal sudah terkenal akan rasa dan kesegarannya. Tidak heran jika sebagian besar rumah makan di Lampung Barat memenuhi kebutuhannya dari para petambak di Danau Ranau. Eloknya pemandangan danau yang dikelilingi oleh hijaunya pegunungan mampu mententramkan hati bagi siapapun yang memandangnya. Tidak heran jika objek wisata Lumbok Seminung kini semakin